Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kali ini saya sedang berada di lokasi miniatur hutan hujan tropis. Dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling ya di sekitar lokasi ini. Kita akan mengenal lebih dekat apa itu miniatur hutan hujan tropis di Nusantara. Jadi teman-teman, menurut Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Ibu Mirna Safitri menyampaikan bahwa miniatur reforestasi hutan tropis merupakan sebuah tempat untuk menjadi living lab dalam pengembangan inovasi untuk melakukan reforestasi di ibu kota Nusantara. Jadi teman-teman, miniatur hutan hujan tropis ini bertujuan sebagai sebuah living lab bagi berbagai pihak yang tertarik untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam upaya melakukan reforestasi dalam area-area yang dilindungi di Nusantara. Jadi teman-teman, pembangunan miniatur hutan hujan tropis ini turut didukung oleh PT Tirta Investama pada lahan seluas 96 hektar. Adapun PT Tirta Investama sebagai salah satu mitra strategis pemerintah Indonesia dalam upaya memecahkan tantangan perubahan iklim melalui berbagai inisiatif konservasi alam, penanggulangan sampah, memiliki kesamaan visi untuk menjaga keberlanjutan alam. Miniatur hutan hujan tropis ini teman-teman hasil kolaborasi ya Otorita Ibu Kota Nusantara, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota Nusantara. Dan menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Bambang Susantono mengatakan dari 256.000 hektar area yang akan dibangun untuk Ibu Kota Nusantara, sebetulnya hanya 25% atau sekitar 160.000 hektar yang akan kita bangun menjadi kota. Sisanya 65% adalah hutan hujan tropis yang merupakan kombinasi dari kota yang inklusif, hijau, dengan ketahanan atau resiliensi yang tinggi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara kali ini dilakukan dengan perencanaan dan konsep yang matang untuk reforestasi atau pengembalian fungsi hutan. Pembangunan ini akan selaras dengan pembangunan kota hijau sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan PT Tirta Investama diharapkan tidak hanya menjadikan Nusantara sebagai kota hijau, namun juga sebagai kota model untuk masa depan yang berkelanjutan. PT Tirta Investama percaya bahwa dengan visi bersama, kita dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan sambil memastikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peta jalan perusahaan untuk dapat menghadirkan dampak positif melalui 3 pilar, yaitu kesehatan, lingkungan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Direksi PT Tirta Investama, Ibu Vera Galuh Sugianto mengatakan, keterlibatan PT Tirta Investama dalam melakukan upaya reforestasi menjadikan kami sebagai perusahaan FMCG pertama dan satu-satunya yang turut aktif dalam merealisasikan ambisi Net Zero City Nusantara 2045. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan di mana kami berkomitmen untuk menghadirkan kesehatan melalui produk berkualitas sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Saat ini teman-teman, tutupan lahan kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara didominasi oleh eukaliptus pelita sebagai komoditas utama hutan tanaman industri yang ditebang tiap 6 atau 7 tahun dan menjadikannya hutan homogen dengan keragaman hayati rendah. Melalui pengembangan miniatur hutan hujan tropis Nusantara, maka akan dikembangkan metode silvicultur
atau bentuk manajemen hutan yang berfokus pada pengelolaan pertumbuhan dan produksi hutan dengan pendekatan ilmiah, sehingga dapat membentuk hutan alam bertipe hutan hujan tropis. Silvikultur melibatkan serangkaian tindakan yang direncanakan dan diorganisir untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, termasuk pemilihan, penanaman, perawatan, dan regenerasi pohon. Kawasan miniatur hutan hujan tropis nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi. Dan ini teman-teman, tidak jauh lokasinya dari miniatur hutan hujan tropis. Terdapat juga area glamping ya teman-teman. Glamping ini merupakan tempat istirahat presiden ya, jika Bapak Presiden melakukan kunjungan. Menginapnya pasti di lokasi ini teman-teman. Glamping ini teman-teman berada sekitar 2,7 km ya dari titik nol ibu kota Nusantara. Sebenarnya glamping ini sangat cocok jika dijadikan tempat wisata. Namun teman-teman, ini bukan tempat wisata ya teman-teman. Ini merupakan area presiden untuk beristirahat jika melakukan kunjungan. Dan keunggulan dari glamping ini, lokasinya sangat strategis dan juga dekat dengan kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Jadi kita dari glamping ini bisa melihat langsung perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara dari dekat dan juga bisa merasakan suasana kota di tengah hutan. Dan teman-teman, di area glamping ini terdiri dari 17 kamar berbentuk kabin yang dibangun di tengah hutan tanaman industri. Jadi di sekeliling kabin-kabin ini terdapat pohon-pohon eukaliptus ya. Dan area glamping ini dibangun dengan konsep ekowisata teman-teman. Dan area glamping ini merupakan lokasi yang selalu dikunjungi oleh tamu-tamu yang datang, baik itu dari kementerian, lembaga, ataupun tamu-tamu dari pihak swasta. Jika ke ibu kota Nusantara, pasti akan mampir di area glamping ini teman-teman. Jika malam ini akan terlihat lebih indah lagi teman-teman, karena ada lampu-lampu yang sangat estetik digantung di antara pohon satu dengan pohon lainnya. Jadi menambah keindahan dari lokasi area glamping ini teman-teman. Di dalam kabin-kabin ini juga teman-teman sudah tersedia satu tempat tidur dan juga ada kamar mandi di dalam ya. Jadi cukup untuk menginap, sangat lengkap juga fasilitasnya. Udara di sini juga teman-teman sangat segar jika di pagi hari dan juga jauh dari kebisingan ya. Meskipun dekat dengan kawasan ibu kota Nusantara, namun suara-suara dari aktivitas pembangunan ibu kota Nusantara tidak terlalu terdengar. Jadi cukup tenang dan sangat sejuk di sini teman-teman. Lalu ini teman-teman, kabin milik dari Presiden Joko Widodo jika berkunjung ke glamping. Beliau menginapnya di kabin nomor 3 ini ya teman-teman. Baik teman-teman, videonya sampai di sini. Terus dukung ya channel Warga Nusantara dan sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya. Dan saya ucapkan salam Nusantara.